Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 36 pada tentang syarat-syarat sahnya salat. Masyurun amasyurun nubihan bil salati bayazaman bayazaman menggolong natati nunggulun nadati wa'aradun wa'aradun halatain zumba'an najasatin najasatin babam makanan wabadan soman makanan wabadan wasanru'au ratin dukhuli wasihan tawajjuhun wa ilmu fardiyan fiha wa ilmu fardiyan fiha wa'adamu tinggal di banding sunnah wa talqumu. Ayo bunyi wa talqumu tilatiha al-bantah mumtilatiha al-bantah. Adapun syarat sahnya salat yaitu delapan, semua kan lewat. Suci dari dua hadas kemudian dari najis pakaian tempat dan badan, nutup aurat dan sudah masuk waktunya hadap kiblat dan tahu keperluannya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah ala Yasin Halilillah tawassana bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ali badri ya Allah bi ahil badri ya Allah ilahi sallil ummah minal abadi wal nimma wa min hammin wa min umma bi ahil badri ya Allah bi ahil badri ya Allah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah
selanjutnya tentang syarat sahnya sholat. Wasatru auratin. Syarat yang ketiga untuk sahnya sholat adalah menutup aurat bagi yang mampu. Menutup aurat bagi yang mampu. Bagaimana keterangannya? Kalau auratnya laki-laki cukup dari pusar sampai lutut, tapi pusarnya tertutup, lututnya tertutup. Yang menutupi harus sejenis benda seperti sarung dan tidak transparan. Pokoknya pakai benda yang bisa menutupi warna kulit. Berarti kalau umpama sampean sholat tak punya baju, pakai kresek yang warna hitam, kelihatan tak kulitnya? Nah, itu sah. Kalau perempuan nanti auratnya seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Itu harus ditutup pakai sejenis benda yang bisa menghalang-halangi warna kulitnya. Berarti sampean kalau sholat pakai baju yang terbuat dari kaca, walaupun tebal 10 mili, tapi karena kaca itu transparan, kelihatan kan warna kulitnya. Walaupun tebalnya 1 meter, mama pakai baju kaca tebalnya 1 meter, tapi burung sampean kelihatan atau warna kulitnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Terus yang harus tertutup auratnya itu dari atas dan juga dari samping. Kalau kelihatan dari bawah tidak apa-apa. Maksudnya contohnya gini, sampai sholat di atas ya. Orang laki sholatnya biasanya pakai apa kalau santri? Sarung. Terus santri kan biasanya nggak pakai celana ya kan? Terus sholatnya ada di lantai atas, lantai 2. Pas deknya itu pakai kayu, pas kayunya ada yang bolong. Sampean yang di bawah lihat ke atas, kalau ada santri lagi sholat, itu kok ada lonceng lagi. Kelihatan dari bawah, alat apa itu kelihatan auratnya dari bawah, itu tidak apa-apa, no problem. Yang tidak boleh itu kalau kelihatan dari samping atau dari atas. Maka kalau sampean sholat pakai sarung, pas lipatan sarungnya itu di bawahnya bujel, ya. Sampean sholat pakai kaos blong, pakai kaos biasa sepak bola itu Indonesia ya. Oke, kaos timnas Indonesia, mama ada Garuda mudanya ya. Nah, terus ininya lebar. Maka ketika sampean dari atas, ada orang dari atas dan belum kelihatan bujurnya, berarti sholatnya tidak sah pakai kaos yang ininya terlalu lebar. Paham? Kecuali kalau sarungnya ditarik ke atas, di atasnya bujur, nggak apa-apa. Nggak pakai kaos juga nggak apa-apa. Pas ngimami, insya Allah langsung dipecat. Kalau sahnya sah, tapi kan ada hukum sosial berlaku. Paham ya? Jadi menurut aurat itu dari samping, terus dari atas. Kalau dari bawah, tidak apa-apa. Makanya ketika sampean sholat pakai sarung pas tengah betis, ketika sujud kelihatan tidak dengkulnya? Kelihatan kan? Itu tidak apa-apa kalau dia dari arah bawah. Paham ya? Nah, menurut aurat. Itu kalau mampu sampai punya bahan untuk menutup aurat dari baju. Ada enggak yang enggak punya baju? Ada ya? Yang enggak punya baju ada enggak? Umpama ya. Ada orang di penjara.
Terus penjaranya itu ya tempatnya pipis, najis lah pokoknya. Hanya dia mau sholat pakai baju, ini tempatnya najis. Maka lebih baik bajunya itu, mama baju enggak ada, cuma ada sarung. Maka sarungnya bisa dilepas untuk jadi lamanya sholat dengan tanpa pakai busana dan apa-apa. Itu bagi yang tidak mampu ya. Nah, tapi kalau di sini masa nggak ada yang mampu sih? Kalau nggak mampu bisa pakai daun pisang, pakai daun jati dianyam ya, pakai kresek, nggak apa-apa itu. Kresek nggak ada, daun nggak ada, baju nggak ada, cik melaratnya ya. Bisa pakai celot, tahu celot? Apa celot? Tanah dikasih air lempung itu ya, ditempelkan. Ya semuanya sampai auratnya tertutup. Kalau laki umpama ya, kalau ini kan tidak bisa ya, repot ya. Celotnya taruh di rambut, wah ini kan tidak mungkin ya umpama. Jadi bisa pakai celot, sholat pakai celot di sawah. Kur ketutupan semua auratnya. Tidak ya? Jadi bagi yang mampu untuk menutup aurat maka harus menutup aurat. Tapi bagi yang tidak mampu boleh dengan terbuka auratnya. Umpama sampai punya baju, bukan baju, punya kain hanya selembar, punya kain setengah meter atau 1/4 meter lah, 25 cm. Bisa enggak kalau untuk menutup? Tidak bisa ya. Maka yang ditutupi bagian depan aja. Katanya itu, katanya ulama cukup bagian depan. Ada yang mengatakan dengan bagian depan, tapi bagian belakang aja yang ditutup begitu. Soalnya katanya yang mengatakan bagian depan, kalau takbir Allahu Akbar pas depannya kelihatan kan kurang bagus ya. Jadi ditutup aja depannya. Tapi katanya yang bagian belakangnya atau yang ditutup, masalahnya kalau sujud tapi lemah. Akhirnya ya inilah menjadi lapangan istirahatnya ulama. Umpama orang punya kain cuma segini ya. Ini bagian mana yang harus ditutup? Kain ini dimanfaatkan sebisa mungkin ditempelkan. Nah, bagian depannya atau bagian belakangnya. Ya terserahlah pakai pendapat yang depan apa yang belakang. Umpama. Terus dukhul waktiha. Yang keempat, syarat sahnya sholat adalah telah masuk waktu. Kalau waktunya belum masuk, kalian sholat, sholatnya tidak sah. Paham? Zuhur jam berapa? Waktu sholatnya? Zuhur jam berapa? Taruhlah umpama jam 11:04 ya, WIB. Sampai sholat jam 11, maka sholatnya tidak sah. Tetapi itu jadi sholat sunnah mutlak ya. Kalau sampai tidak tahu loh. Tapi kalau umpama sengaja, sampai sholat sengaja ini jam 11, tapi sholat Allahu Akbar, ini tidak boleh. Tapi kalau sampai prasangka ini kayaknya mendung sudah zuhur, akhirnya sholat ternyata belum waktu zuhur, maka sholatnya sah tapi jadi sholat sunnah mutlak. Tetap ada pahalanya. Sampai sholat subuh, setiap sholat subuh sampean jam 3 malam terus. Jam 3 malam ini sudah masuk subuh belum? 1 tahun sampai sholat subuh itu ternyata jam 3 malam, jam 3 pagi ya. Maka sampai itu sholat subuhnya yang tidak sah cuma 1, yaitu subuh yang terakhir. Karena dianggap umpama subuh yang pertama tidak sah ya. Berarti kamu kan punya hutang ya. Terus hari yang kedua sholat subuh jam 3, maka yang ini tidak sah, tapi bisa mengasahkan sholat subuh yang kemarin itu. Paham? Terus hari yang ketiga sholat ini tidak sah kan begitu ya. Sholat subuh yang kedua itu ditambal atau ditutupi oleh sholat subuh yang ketiga. Begitu seterusnya sampai 1 tahun.
Jadi umpama ya, sampean sekarang punya sholat kodoan, sholat zuhur, umpama ya, paham? Hari kemarin sampean punya hutang sholat zuhur, belum dikodoni. Kemudian hari ini sholat zuhurnya jam 11, ya tak? Berarti zuhur hari ini tidak sah, tapi zuhur yang kemarin dianggap sudah sah dengan yang sekarang ini. Paham tak? Paham ya? Nah, jadi intinya sholat itu harus masuk waktunya. Kalau belum waktunya masuk, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau umpama punya sholat kodokan yang sama sejenis zuhur dengan zuhur, maka yang kemarin itu dianggap sudah dikodoni. Paham tak? Ya, betul. Tawajuhun. Yang kelima, syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Perhatikan, yang harus menghadap kiblat bukan wajahnya, tapi dadanya. Menghadap kiblat, kalau kiblatnya kelihatan Ka'bahnya, maka harus pada ainul kiblat. Benda kiblat itu yang terbuat dari batu, Ka'bah itu harus betul-betul dadanya ke sana arahnya. Ngepas ya. Tapi kita orang beringin mau menghadap Ka'bah, ada yang bisa kelihatan enggak? Yang bisa melihat cuma Kibosnan. Makanya katanya Masjid Beringin ini masjid yang paling pas menghadap kiblat. Karena Kibosnan itu tahu bahwa sana kiblatnya katanya tadi. Wallahu a'lam. Atau kalau di Ampel itu di Bahson Haji, di depannya Masjid Ampel itu ada makamnya Bahson Haji yang punya gelar Mbah Bolong. Karena ketika membuat Masjid Ampel, pengimamannya itu dikasih bolongan langsung melihat Ka'bah. Bagi kita yang sudah jauh dengan Ka'bah, maka cukup pakai zon saja. Pakai prasangka bahwa itulah sudah masuk menghadap kiblat, itu aja. Kalau bisa ya sekarang sudah ada kompas, tapi kadang kompasnya juga rewel. Kompasnya kadang-kadang menipu. Semestinya kiblatnya ke sana, kompasnya ke sana. Ini kan parah ya. Makanya kita harus tahu, tanya-tanya kepada ahlinya. Itu ada bagaimana cara membuat arah kiblat. Kalau tahun kemarin kalau nggak salah, cara membuat kiblat itu di bulan Mei. Di bulan Mei itu nanti pas ada matahari pukul berapa itu berada di tengah-tengah Ka'bah. Dan nanti ada di tengah-tengah Ka'bah di Mekahnya ya. Tapi kalau sudah di Indonesia sudah agak miring ya, karena kacanya kan 5 jam sini Mekah. Ketika Ka'bah ada di tengah-tengah Ka'bah mataharinya, maka kalau Indonesia kan sudah di sana, berarti nanti ada cahaya. Jadi cahaya itu diikuti, berarti di situ arah kiblat. Sampai bisa lihat di setiap kalender, terutama kalender Kudus ya, itu di sana nanti ada cara untuk mengetahui arah kiblat dengan sinar matahari. Karena kalau di Mekah itu jam zuhur gitu ya, ya nanti nanti ada arah ada cahaya ya yang menembus ke arah kita, itu nanti pas yang lurus dengan cahaya itu berarti arah kiblat. Bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka sholat bisa menghadap kemana saja. Contohnya ada orang disalib, tahu disalib? Nah, seperti patung Yesus itu ya, disalib. Disalibnya menghadap ke timur. Dia sudah waktunya sholat masuk, sudah tahu. Jadi dia harus sholat. Wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Dia tetap sholat, usolli menghadap ke timur, tidak apa-apa. Tapi karena dia tidak wudu, tidak sholat, saja tidak wudu, tidak tayamum, nanti setelahnya selesai disalib, diulang lagi sholatnya. Paham? Bagi orang yang sholat tanpa istihad, tanpa cari tahu dulu,
kemudian sholat ternyata menghadap ke selatan atau ke utara, dianggap itu menghadap ke barat ya kalau di sini, maka sholatnya diulang kembali. Paham? Paham nggak? Nah, jadi kita harus menghadap kiblat. Kalau Ka'bahnya kelihatan, sampean umroh, sampean haji, sholat di Masjidil Haram kan kelihatan Ka'bahnya ya, maka itu harus menghadap ke Ainul Kiblat. Tapi bagi kita yang jauh cukup zon saja bahwa di sanalah kiblatnya Ka'bahnya, dan yang harus menghadap itu dadanya, bukan wajahnya. Jadi sampean kalau ketika salam ya, ketika salam, cara salamnya gini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kepala sama dadanya berpaling, maka enggak sah. Assalamualaikum. Nah, berarti kan awalnya kan menghadapi dadanya ya. Begitu assalam, kamu sudah muter, maka tidak sah. Paham? Nah. Jadi yang menghadap itu bukan wajahnya. Cuma di dalam Al-Quran disebutkan fawalli wajhaka, maksudnya wajah itu adalah zatiyah. Jadi seluruh tubuh, karena tubuh yang paling mulia adalah wajah, maka itu yang disebutkan. Tapi sebenarnya dadanya yang harus menghadap, karena organ tubuh manusia yang paling mulia adalah wajahnya. Maka kamu kelihatan ganteng atau tidak tergantung wajahnya. Sampai dari bawah, wow, sampai atas nggak ada wajahnya. Wa ilmu bi fardiyatiha. Syarat yang selanjutnya untuk sahnya sholat adalah tahu dengan keperduannya. Ya, orang mesti tahu sholat zuhur itu hukumnya fardu. Kalau ada orang tanya sama mbak, sholat apa mbak? Sholat zuhur. Sholat zuhur itu wajib apa sunnah? Sunnah muakkad, berarti mbak tadi sholatnya nggak sah, karena nggak tahu kalau zuhur itu sholatnya wajib. Tapi sebenarnya sholat ini nggak usah, katanya kan cuma tahu semua sampai. Sholat zuhur wajib apa sunnah? Sholat asar wajib apa sunnah? Sholat maghrib wajib apa sunnah? Isya, subuh. Sampai sudah cukup syaratnya, tahu bahwa sholat itu hukumnya Mbak ada mbak di daerah Baterang, Belalangan, mbak sholat apa? Subuh, hukumnya apa? Sunnah. Berarti sholatnya tidak sah. Terus wa adamu thiqati fardin sunnah. Syarat yang ketujuh, tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah. Yang fardu jangan diyakini sunnah. Contohnya, ketika sholat ada yang namanya ruku, mama. Ruku itu hukumnya sunnah apa wajib? Mama ditanya orang itu. Oh, ruku itu cuma sunnah. Dan kalau dia meyakini bahwa ruku itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Baca tahiyat awal itu hukumnya apa? Wajib. Padahal hukumnya apa? Sunnah muakkad ya. Nah, termasuk ab'adi sholat. Tapi kalau yang sunnah dianggap fardu, tidak apa-apa, artinya tidak sampai membatalkan. Tapi kalau yang fardu dianggap sunnah, itu yang bisa membatalkan. Kamu ketika sholat baca Fatihah enggak? Baca. Hukumnya apa? Sunnah. Lah itu berarti sholatnya tidak sah. Dan yang terakhir, yang ke-8, meninggalkan semua yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat tadi ada di halaman 71. Di sini ada pasal tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini harus dijauhi semua. Salah satu sesuatu yang membatalkan sholat adalah guyonan, main-main. Sampean lagi sholat, umpamanya Allahu Akbar, Jawa-Jawil temannya dicopit, atau ketika sholat mau rukuk ditendang. Itu yang main-main seperti ini hukumnya haram, jamaahnya tidak sah, sholatnya tidak sah, selesai. Jadi sholat jangan dibuat main.
Ya, awas nanti kalau sholat sampean jangan sampai otak-otik sama temannya, guyonan jelas tidak sah gitu ya. Atau nanti ketawa, sholat ketawa ya. Gimana? Kalau pura-pura batuk juga tidak boleh. Batuknya dibuat-buat atau deheng. Lagi sholat Allahu Akbar pas ada orang lewat. Sholat pura-pura batuk ya. Padahal ya dia nggak punya penyakit batukan tapi pura-pura batuk. Ya silakan, ada yang bertanya? Ya silakan. Perhatikan ada pertanyaan dari Ibu. Kalau misalkan kadang pakai mukena itu Gus, kalau perempuan itu rambutnya kadang Termasuk salah satu auratnya orang perempuan adalah rambut. Maka ketika rambutnya keluar berarti auratnya kelihatan. Jangankan keluar, umpama kelihatan dari warna rukunya pakai plastik, maka tidak keluar kan umpama ya. Tapi kelihatan warnanya, maka tidak sah. Maka ketika rukunya itu kena tembus rambutnya kelihatan nggak? Kelihatan. Walaupun toh umpama karena situasinya gelap, padam, sholat isya jam 12 malam di kamar, kemudian tertutup nggak ada lampu. Walaupun secara mata rambut itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia itu kalau ada lampu kelihatan maka tidak sah. Maka ketika orang sah sholat di dalam kamar, tidak pakai nutup aurat, kemudian gelap gulita, kelihatan nggak warna kulitnya? Tidak kan? Tapi karena sebenarnya dia terbuka, maka ini juga tidak sah. Jadi sholat di kegelapan malam, walaupun warna kulitnya nggak kelihatan, tapi karena dia tidak menutup aurat, maka tidak sah. Menutup aurat tapi ada yang keluar, berarti kelihatan juga auratnya, tidak sah. Makanya untuk putri harus hati-hati ketika membeli mukena. Jangan yang cuma modelnya aja bagus, tapi bagaimana bahannya juga sekiranya tidak tembus oleh tajamnya rambut-rambut itu. Satu lagi, yang putra, ya. kadang-kadang kita ada perempuan pakai mukena potongan. Nah, Ketika takbir kan kadang diangkat seperti ini, tolong dijelaskan. itu tidak sah karena termasuk dalam kategori kelihatan dari arah samping. Jadi bagi putri yang pakai ruku yang potongan ya, maka ketika takbir itu sebenarnya bukan dari arah bawah, tapi itu dalam kategori dari samping kelihatannya, maka tidak sah. Kecuali kalau potongannya panjang. Kalau potongannya ngepres, nah itu nanti akan kelihatan. Seperti ibaratnya orang laki ketika sholat pakai sarung ya, ketika sarungnya itu di atas betis hampir ke lutut, maka ketika dia ruku otomatis kan sarungnya kan tambah naik ya. Lah kalau seperti itu kasusnya berarti kelihatan dari arah samping. Tapi kalau umpama di bawah betis mama, ketika ruku sarungnya tidak terangkat begitu tinggi sehingga masih ketutupan, nggak apa-apa. Tapi kalau dari bawah kelihatan dari atas kelihatan dari bawah, nggak apa-apa yang seperti itu. Mungkin ditutup sampai sini aja ya. Jadi kalau putri lebih baik nanti pakai anduk dulu, rambutnya ditutupi, ya itu. Tapi kalau putra kan sebenarnya nggak begitu masalah. Nah, tapi yang putra nanti kalau umpama tidak pakai
baju dalam, kaos dalam, kemudian ininya tidak ditutup, ininya terbuka mama, kemudian celananya di bawahnya bujel, ketika rukuk ternyata kelihatan atau dari atas kelihatan, berarti tidak sah. Maka dapat dipastikan celananya itu harus di luarnya baju dalam. Bagi yang nggak punya baju dalam, nggak ada kaos dalamnya, maka celananya di atasnya busarnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan sehingga sholat kita dinyatakan sah. Untuk pahala atau tidak yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sholat kita diterima semua Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.